Oke. Topik kita pada malam hari ini apa, guys? Malam lagi. Pagi Oh iya, hari yang cerah. pagi. Sorry guys, soalnya Emang kita udah ngantuk cok nih asu. opening dulu, Cok. Opening dulu. Halo guys, kita ada di Potless Podcast Dendas. Oke, pada pagi hari ini kita sudah melek dari jam berapa? Hari kemarin bener-bener dari pagi ke pagi, guys. Kita malam hari ini akan membahas tentang quarter life crisis. Oke, kita hari ini ditemani sama bintang tamu utama kita, yaitu Mas Rido, supir A yang tadi saya kenalkan ya di awal. Gimana, Dok? Menurut Anda soal di umur-umur yang 21, 25 ini quarter life crisis ini, kita banyak sekali pikiran, ketakutan, kekhawatiran tentang masa depan kita. Gimana? Apa kekhawatiran terbesar Anda yang mungkin hampir tiap malam membuat tidur Anda tidak tenang? Kalau saya Ya, kadang aja sih. Lagi pengen begadang. Oke. Saya mending memikirkan hal-hal yang tak perlu lebih tepatnya. oh Apa ya, tadi water apa namanya? quarter life Ya, crisis. water life crisis. Kalau soal itu sih saya nggak terlalu bicara banyak kan. Hmm. Soalnya lebih ke jujur untuk lulus dari kuliah ini aja, maksudnya lulus pasca kuliah itu masih abu-abu banget. Tapi BTW guys, sumpah cakep banget cahayanya. Oke guys, Luar. dan mau penasaran saya di luar seperti apa, view-nya sebagus apa? Nanti dulu. Kalian bisa lihat di video sebelumnya ya. Atau selanjutnya gitu. Sebelumnya kan perkenalan dulu baru masuk ke podcast. Itu kurang lebih sorry. Oke, berarti ketakutan terbesarnya itu kehidupan yang masih abu-abu gitu ya. Nah, kurang lebih. Ya betul. Kayaknya ini dirasakan oleh semua mahasiswa ya. Mahasiswa yang akhir terutama. Gimana guys? Kalian yang mahasiswa semester akhir, apakah anjing? kalian yang mahasiswa semester akhir apakah merasakan perasaan yang sama? Silakan tulis di kolom komentar. Oke. Dari saya sendiri mungkin Cakep banget ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Cahaya cakep banget. Ini kita podcastnya gampang ke distrik guys. Gak ke distract guys, tapi cuma beneran cakep banget, cakep itu Masya Allah. Ini lukisan yang dilukis langsung oleh Tuhan. Oke guys. Nah, sampai mana tadi ya? Teman-teman yang merasakan sama seperti yang dirasakan oleh Rido bisa komen di bawah. Dan yang ngalir aja lah ya. Itu ketakutan semua mahasiswa sih guys. Saya juga selaku mahasiswa semester akhir merasakan hal yang sama. Gua tahu lu udah ngantuk bro. Apalagi saya yang backgroundnya kuliah di pendidikan, kerjanya serius, mencerdaskan bangsa, gajinya bercanda. Kita itu disibukkan dengan berbagai hal. Kita itu harus ada 4 kompetensi dasar: profesional, pedagogi, personal, terus sosial nih. Terus di luar itu kita sebagai mahasiswa pendidikan, sebagai calon pendidik dibebani juga dengan administrasi yang bejibun, tapi tidak setara dengan gaji yang kita dapatkan guys. Terutama jika kita lihat teman-teman guru honorer yang melihat video ini, silahkan komen di bawah gimana perasaan teman-teman. Saya merasa Indonesia ini terlalu memanjakan orang-orang yang benar sebenarnya kerjanya bercanda. Dan ya doain aja lah ya, semoga video ini meledak dan bisa jadi pintu rezeki saya yang lain dan teman-teman saya. Amin. Oke, pagi ini jujur guys, ini pemandangannya indah di Denles yang angelnya itu kita bisa ngelihat dari segala arah. Itu perpaduan yang sempurna. Kalau kata istilah fotografi itu golden hour ya. Golden hour. Dimana Golden hour, jam golden. Ya, emang waktu-waktu kemasan. Golden hour ini sangat indah bro. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda,
Apakah Pasti mau langsung ke cinta nih aja. enggak. Kita nggak usah ke cinta-cinta dulu. Kenapa? Ini lagi musim sakit guys ya. Kenapa cowok kalau misal sakit demam itu kayak udah mau mati? Kenapa? Sebenarnya gini. Oke, saya jawab ya. Ya. Pertama silakan. itu karena ada beberapa faktor. Dan salah satu faktor yang paling besar kenapa laki-laki itu gampang ke distract bahasanya ya berarti ya. Ya. Ke distract. Banyak Kan- drama lah kalau pas Ya, demam. banyak drama pas demam itu salah satu alasannya itu karena mengingat Tuhan. Dalam artian gini. Kan kalau pas padahal kan jatuh ini segala macam itu kan kayak maksudnya pasti nih lukanya Ya. kayak gini. Dan kalau demam itu kan bisa merembet ke yang lain, lebih tepatnya tuh kayak wah nih gua tipes nih, jangan-jangan nanti Betul. gua DBD nih, gua ini nih, jadinya pak tambah pikiran, apalagi yang mengharuskan itu istirahatnya lebih banyak gitu kan. Ya, betul. Jadinya makanya kenapa mikir anjing gua kayak mau mati nih. Oke, tadi saudara Rido sudah menjelaskan panjang lebar yang intinya Apa? apa? Ah, elah. Sumpah saya malah jelasin lagi. Ya intinya kata dia Kanan tuh kantek, bro. ya emang pantai. Cakep Dari banget. tadi. Cakep banget tuh. Masya Allah. Kalau ini pintunya dibuka bau amis. Emang. Nah. Jadi, bro Baru. lagi. Jadi, guys, enggak terlalu ya. Jadi, yang dibilang saudara Rido itu, kita sebagai lelaki apa ya? Terlalu banyak memikirkan ya kayak jangan-jangan ngerembet nih, misal panas bisa ke paru ke mana-mana gitu. Dan memang secara ilmiah itu betul guys. Cara kerja hormon lelaki dibandingkan perempuan, estrogen yang dimiliki perempuan, estrogen perempuan itu sudah terbiasa menerima rasa sakit, lemas, jadi lebih siap ya kan. Setiap bulan itu mereka merasakan rasa sakit yang luar biasa. Yang Nah. bernama menstruasi. Ya bernama menstruasi. Berbeda dengan kita yang jarang merasakan rasa sakit dan tidak siap. Jadi respon yang diberikan oleh hormon kita memicu otak kita untuk berpikir bahwa ini terjadi keadaan yang darurat. Makanya ketika kita panas, nyerinya tuh lebay, sadis, ya radangnya langsung wah. Itu emang cara kerja tubuh kita guys. Kalau teman-teman yang lagi sakit dan merasakan ini, tulis komen di bawah ya. Dan merasakan hal yang sama, itu wajar guys. Teman-teman bisa cari jurnalnya. Dan ngomong-ngomong soal sakit, Ganti lagunya, Ru. Distract dulu guys, bentar. Harus ganti backsound. request lagu yang bagus buat kita playlist di episode besok ya guys. Silahkan tulis di komentar. Harusnya mah Polan, Ru. Podcast jalan-jalan. Asik, boleh. Daripada Poples. Nanti kita ganti ya. Kita ganti segmen nanti. Kita setidaknya satu episode dulu lah. Enggak langsung aja langsung diganti di sini kan nanti kan dijadiin di awal kan bisa tinggal diedit. Ini apa namanya? Apa? Kayak kita nih. Kayak kita nah lagunya Jujutsu Kaisen. Kai Titan. FF yang Nice. Oke, kita ganti judul ya guys karena Denless ini seindah sekali apapun doang, cuma sekali doang bisa kita jadi sekali doang, 2 kali ya terbatas lah. jadi kita jadi Potlan Podcast jalan-jalan. Jalan-jalan. Oke. Di podcast jalan-jalan ini tadi udah banyak. Sumpah guys, kalian kalau tahu Gojo Satoru yang apa ya? Gomen Amanai. Nah, ini pencahayaannya itu seperti ini guys. Asik. Gomen Amanai. Iyo soku ni imasu no naikara. Nah, Kota kau sudah naik wakateru dake no mara. Reu, Harate, Yumero Harate. Yoru no tobani ga onikara aizora. Ini mana nih? Kanan. Ke kiri dulu kan. Ya. Oke guys. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pelan-pelan kiri. Soal sakit guys. Sakit itu bukan cuma sekedar sakit secara fisik ya. Demam, sakit gigi, nyeri, luka, fraktur.
bukan hanya soal fisik, tapi ada juga di luar itu secara psikologis, secara batin, rasa kita, hati kita juga pasti merasakan yang namanya sakit hati. Sekarang kita bertanya kepada saudara yang sangat ahli mengenai sakit hati. Beliau sudah merasakan berbagai jenis ente, kecuali satu, ditinggal nikah sama ditinggal mati. Udah nih. Sisanya beliau sudah pernah merasakan itu. Coba saya minta saudara Ridho menjelaskan ya secara singkat aja rangkuman. Bagaimana cara mengatasi sakit hati itu ya? Ada beberapa hal. Dan salah satu contohnya itu adalah dengan menyalurkan ke hal positif aja. Contoh Ya jalan-jalan, main sama teman itu kan cukup positif ya dibandingkan kayak kita harus mabok, merokok seperti itu. Tapi cuma ini guys, ada beberapa kasus yang saya emang mengharuskan diri saya itu bisa dibilang ini nikotin lah. Membutuhkan nikotin dalam nikotin. Dalam sabar. lagi fokus ngecer dulu guys. Lanjut jawab Sabar anjir. Nih habis itu dalam beberapa masalah gitu kan yang berat-berat contohnya ya. Kayak habis duluan lain segala macam, tapi itu jadi kita harus membutuhkan nikotin untuk merangsang otak lagi untuk berpikir lagi gitu. Sama ini belajarlah stoik guys, itu menurut saya penting banget sih. Belajar stoik, belajar ikhlas, habis itu belajar bagaimana caranya bersyukur, kayak atas apa yang diberikan, nikmat yang diberikan Tuhan itu bagaimana. Itu luas banget, gak cuman muluk-muluk semua tentang cinta. Dan satu lagi, salah satu yang bisa bikin gampang move on juga, coba dengerin lagunya Lomba Sihir Semua Orang Pernah Sakit Hati. Itu rekomen banget untuk lagu yang lagi sakit hati, karena nggak cuma lu doang yang sakit hati, nggak cuma lu doang yang harus galau ya, itu yang galau-galau banget. Ini makanya nggak perlu banget yang berlebihan banget. Ya mungkin itu aja. Guys, dengerin. Jadi bagi teman-teman yang habis diputusin atau habis ditikung atau diselingkuhin atau ditolak dan terjebak di friendzone, ingat, dari master kita bisa belajar bahwa pertama, alihkan ke sesuatu yang positif. Jalan-jalan sama teman, cerita, tell your friend. Terus yang kedua, bagi teman-teman yang perokok ya, kalau yang nggak ngerokok jangan stop, karena ya pasti semua hal ada mudarat sama manfaatnya guys. Silau, ada mudarat dan manfaatnya. Salah satunya nikotin ini membuat pikiran merasa tenang. Tapi ya kalau teman-teman bisa menenangkan tanpa nikotin itu lebih bagus lagi ya. Terus yang ketiga, belajar stoik. Oh, kemudian stoik, siap stoik. Marcus Aurelius, semoga amal Anda bisa diterima oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, karena telah memberikan cara untuk menemukan ketenangan ya, salah satu cara. Jadi di stoik itu teman-teman bisa cari sendiri buku-buku yang ringan selain dari yang langsung dari Yunani ya. Ada filosofi teras dan juga salah satunya seni untuk bersikap bodoh amat. Di situ bisa teman-teman belajar stoik. Dan kalau kalian malas baca buku dan pengen nonton film yang menggambarkan merepresentasikan tentang stoik, teman-teman bisa menonton film yang berjudul Shawshank Redemption. Itu film tahun 2000-an atau 90-an. Bagus. Itu menceritakan tentang orang yang tiba-tiba dimasukin penjara dan ya udah gitu. Gimana lagi? Itu benar-benar stoik, sosok stoik itu. Terus selanjutnya adalah belajar ikhlas dan bersyukur ya tentang segala nikmat, bukan hanya soal cinta guys. Kadang-kadang kita merasa kita itu gagal, kita itu nggak disayang sama Tuhan karena kita itu selalu nastrai, selalu gagal dalam urusan cintaan. Padahal banyak sekali hal-hal yang harusnya bisa kita syukuri. Salah satunya adalah sehat dan waktu luang. Itu benar-benar di hadis itu dibilang
dua nikmat ini yang paling banyak dilupakan. Dan memang benar guys, kalian kalau udah merasakan gak ada waktu buat santai, gak ada waktu luang, sesibuk itu akan menghargai waktu luang. Begitu juga dengan kesehatan. Kalian giginya sakit bakal ngerasa bersyukur ketika giginya sakit. Jadi ngerasa, oh harusnya aku bersyukur ya ketika giginya sehat. Ya segitulah kan. Terus yang selanjutnya, dengerin lagunya Lomba Sihir tentang semua orang pernah sakit hati. Itu. Nah makanya mungkin kita setel aja sekarang kali ya. Oke, kita setel langsung ya guys. Woo, Lomba Sihir masuk. Dikencengin. Akhir itu lihat guys, penumpang kita merasa terlalu berisik dengan apa podcast jalan-jalan ini. Beliau tidur nyenyak lagi. Oke, kita setting lagu dulu ya guys. Bentar. Allahu Akbar. Oke, kita setel lagu dulu. Majulah bilang kaca pesta pernikahan lagi, setelannya begitu itu lagi, kaca bosan bentuk Yang ini ya guys, sama lagi, ambil kambing guling salaman foto lalu pulang. alay. Inginnya memang tidak peduli, apa daya ujungnya alkohol lagi. Hari cari trauma, saat hilang pasti datang lagi. Jika ada yang harus diingatkan ya pasti hanyalah diriku, bahwa banyak hal yang harus dipikirkan selain cinta melulu. Berhenti mengira hanya aku yang paling pantas untuk mengeluh. Semua kepingan baik akan datang tapi mereka perlukan waktu. Sabar, yang perlu kau kenal ya dirimu, yang perlu kurangi minum kamu, yang perlu nasihat masih kamu, bahwa semua orang pernah sakit hati. Itu guys, kira-kira aduh. Allahu Akbar. Kutip-kutip kata bijak lagi, akhir tahun berresolusi lagi. Itu guys, lagunya yang bisa meredakan sakit hati teman-teman yang sudah coba dengerin dan menghayati dan merasakan sakit hatinya. Wajar dan bisa diterima. Silakan komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tagline-nya apa ya? Polan podcast jalan. Polan podcast jalan-jalan. Ada ini nih apa? Yang perlu kau kenal ya dirimu, yang perlu kurangi minum kamu, yang perlu nasihat masih kamu, bahwa semua orang pernah sakit hati. Apa ya guys, kita lagi mikir apa ya? Nggak tahu. Jalan-jalan everyday. Jalan-jalan everyday. Pola jalan-jalan everyday. Aneh. Bahwa banyak hal yang harus dipikirkan selain cinta melulu. Berhenti mengira hanya aku yang paling pantas untuk mengeluh. Semua kepingan baik akan datang tapi mereka perlukan waktu. Talk whatever, jalan-jalan whenever. Apa ya? Talk whatever, jalan-jalan wherever. Asik. Bye-bye di podcast jalan-jalan Polan kita selanjutnya. Dadah. Saya dadah dulu. Dadah.